Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tematik hari ini kita masih melanjutkan tema 1, subtema 1. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, Ibu Guru mengulang kembali nih yang terakhir materi yang Ibu Guru berikan kemarin. Ada gambar ikan. Nah, kemarin ikan berkembang biak dengan cara apa ya? Dengan cara beranak apa bertelur ya? Nah, kalau kita ingat kembali, ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, telur ikan mas itu kalau sekali bertelur tuh banyak ya, sampai ribuan. Nah, kamu kemarin sudah belajar tuh cara membilang, cara membaca dan menulis lambang bilangan. Nah, sini tadi 1.000, jadinya dibaca 1000 sampai ke 7.150 dibaca 7150. Di sini Ibu Guru yakin kamu sudah bisa membilang ya. Ini Ibu Guru hanya mengingatkan kembali. Kamu membaca dan menulis lambang bilangan, Ibu yakin sudah paham karena sebelumnya pasti sudah dipelajari di kelas sebelumnya. Dari 1000, membilang dari 1000 sampai 10.000, Ibu Guru yakin kamu sudah bisa. Nah, berbicara tentang materi membilang, pasti kita akan berbicara tentang nilai tempat bilangan. Nah, tabel nilai tempat 1250 ditunjukkan pada tabel berikut ini nih. Kamu bisa dilihat di halaman 30 nih. Ada kotak di sebelah kiri ribuan, selanjutnya kotak kedua ratusan, kotak ketiga puluhan, kotak keempat adalah satuan. Nah, dari tabel ini kita bisa nih memasukkan bilangannya nih, ada 1250. Kalian meletakkan bilangan 1 itu masuknya kemana nih? Ribuan, ratusan, puluhan, atau satuan? Nah, 1 itu menempati nilai ribuan. Nah, lihat, angka 1 berada di tempat ribuan sehingga bernilai 1000. Angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga dia bernilai 50. Dan angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0 atau kosong. Nah, di sini juga bisa lagi nih. Ibu Guru kasih contoh, ada bilangan, nilai tempat, nilai angka. 3463. 3 berada di mana tuh tanda panahnya? Nah, kamu bisa nandain tuh, belajar di rumah. Kamu bikin seperti ini juga bisa. 3 kamu kasih tanda panah. Oh, 3 ini ribuan, tulis ribuan. 4 masuk ke mana nih 4? Dia ratusan. 6 puluhan dan 3 satuan. Dibacanya 3463. Selanjutnya kita mengurutkan bilangan. Nah, Ibu Guru kasih bilangan nih, ada bilangan-bilangan 5250, 3250, 1250, 2250, 4250. Nah, bilangan-bilangan ini diurutkan dari yang mana nih? Mengurutkan bilangan itu ada yang dari terbesar ke terkecil atau terkecil ke terbesar. Kita mulai pertama contohnya urutan atau susunan bilangan terkecil sampai terbesar. Nah, urutan bilangan terkecil sampai terbesar kita lihat dari angka depannya nih. Depannya, kita lihat yang depannya dulu nih, ada 5, ada 3, ada 1, ada 2, ada 4. Paling kecil yang mana? 1. Nah, berarti urutan terkecilnya dimulai dari 1250, langsung 1250, terus ada 2, lanjut di 1, 2, 3, 4, 5. Udah sesusun ya. Angka depannya dilihat, berarti kan 1250 langsung ke angka 2 nih. 2250 langsung ke angka 3. 3250 langsung ke angka 4. 4250 langsung ke angka 5250. Paham ya? Jadi kalian kalau mengurutkan bilangan, lihat yang di depan bilangannya. Yang paling kecil yang mana? Kalau disuruh yang paling kecil, berarti kalian lihat dulu yang paling kecil. Nah, di antara
5 bilangan ini yang paling kecil tuh 1 yang di depan. Jadi dimulailah dari 1250 sampai yang terakhir itu 5250. Selanjutnya Ibu Guru kasih bilangan lagi. Nah, ini ada bilangan 1100, 2250, 5400, 4200, 3050. Nah, di sini tanya apa? Urutan atau susunan bilangan terbesar sampai terkecil. Nah, dilihat. Terbesar sampai terkecil. Terbesar, dilihat angka depannya. Ini 1, 2, 5, 4, 3. Yang paling besar apa? Berarti yang paling besar 5. Berarti kita bisa dimulai nih dari 5400. Terus keduanya mana? 4. Langsung 4200. Terus 3050. 2250 dan 1100. Paham ya, anak-anak? Jadi kita kalau mengurutkan bilangan, dilihat angka depannya. Di depannya itu yang paling besar yang mana? Yang paling kecil yang mana? Nah, di belakangnya tinggal mengikuti saja. Paham ya anak-anak ya? Selanjutnya, latihan mengurutkan bilangan nih. Bu Guru ada soalnya. Ada 1000, 2000, 3000, titik-titik, 5000. Nah, di sini ada titik-titik, ada bilangan yang hilang. Nah, di sini kamu suruh melengkapi bilangan yang hilang. Kita lihat jawabannya. Nah, 1000, 2000, 3000. Habis 1000, 2000. Habis 2000, 3000. Berarti habis 3000 berapa? 4000. Langsung 5000. Berarti nomor 1 isinya 4000. Yang kedua, ada 1500. Langsung ke 2500. Nah, 1500 langsung ke 2500 naik berapa? Ditambahin berapa itu ya? Kamu punya uang 1500. Tiba-tiba uang kamu jadi 2500. Ditambahin berapa tuh duitnya? Ditambahin 1000. Jadi ada penambahan 1000. Nah, dari 1500 menjadi 2500 ada penambahan 1000. Berarti 2500 ditambah 1000 berapa ya? 2500 ditambah 1000 berarti 3500. Selanjutnya 3500 ditambahin 1000 jadi berapa? 4500. 4500 ditambahin 1000 lagi jadi 5500. Jadi jawaban nomor 2 yang titik-titik hilang itu 3500 dan 5500. Selanjutnya ada di 2000 nih. 2000, 4000, titik-titik, titik-titik, 10.000. Dari 2000 ke 4000 bertambah berapa duitnya ya? Nah, kalau misalkan kita ngomongin duit ya biar gampang ya. Kamu yang 2000. Nah, uang kamu jadi 4000, berarti otomatis uang kamu itu ditambahin 2000. Nah, berarti 4000 ditambah 2000 sama dengan 6000. 6000 ditambah 2000 sama dengan 8000. 8000 ditambah 2000 sama dengan 10.000. Selanjutnya, latihan menjumlahkan bilangan. Nah, di sini ada sebuah pabrik susu atau perusahaan susu. Nah, perusahaan susu kotak ya di sini ya. Jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan. Di sini ada perusahaan A, B, C, D, dan E. Masing-masing per bulannya menghasilkan susu kotak ada 1200, 3000, 4800, 3250, dan 2200. Nah, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Nah, kamu bisa dilihat nih. Dari urutannya tadi Bu Guru bilang gimana? Yang paling banyak. Berarti paling besar ya. Banyak, besar, sama ya. Nah, dilihat. Yang paling banyak, kita lihat angka yang di depannya aja nih. Yang di kotak-kotaknya nih. Tadi perusahaan A, B, C, D, dan E. Dilihat. Ada 1, 3, 4, 3, 2. Yang paling besar. Yang paling besar bilangan mana nih? 4. Nih ada di 4 nih. 4 berarti dia di perusahaan C. 4800. Nah, jawaban yang benar adalah perusahaan C. 4800. Nih, perusahaan yang menghasilkan susu kotak paling banyak setiap bulannya. Selanjutnya,
Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Nah, kamu lihat lagi di sini. Ada 1, 3, 4, 3, 2 yang paling depan ya, angka yang bilangan yang paling depan. Dilihat 1, 3, 4, 3, 2 yang paling kecil mana? 1. Berarti perusahaan A yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit. Nah, di sini kamu paham ya. Selanjutnya kita latihan menjumlahkan bilangan. Nah, masih pada gambar yang sama, Ibu Guru ada pertanyaannya. Contoh soal. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Nah, cara menyelesaikan, nih perusahaan A dan D. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, sedangkan perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jumlahkan susu kotak semuanya. Cara menjumlahkan. Tadi yang pertama susu A 1.200, yang susu D 3.250. Kita menjumlahkannya dengan cara kita menyusun panjang ya, menyusun atas bawah, menyusun penjumlahan. Dilihat cara menghitung jumlahan bersusun, kita mulai dari belakang. Berarti yang dari belakang ini ada 0. 0 ditambah 0 hasilnya 0. Selanjutnya yang bagian sebelahnya 0 ditambah 5 hasilnya 5. 2 ditambah 2 hasilnya 4. 1 ditambah 3 hasilnya 4. Berarti jawabannya adalah 4.450 kotak. Jumlah susu tadi perusahaan A dan perusahaan D adalah 4.450 kotak. Ibu Guru yakin kamu sudah bisa ya cara menjumlah bilangan, karena sebelumnya pasti sudah belajar di kelas 2, di kelas 1 mungkin sudah belajar penjumlahan. Nah, di sini kita belajar lagi penjumlahan. Ntar nanti di materi subtema 2 ada penjumlahan menggunakan peminjaman, teknik meminjam, pengurangan dengan teknik meminjam. Nah, Ibu Guru harap kalian paham dan mengerti dengan apa yang sudah Ibu sampaikan tentang materi menyebut bilangan, nilai tempat, mengurutkan bilangan, dan menjumlahkan bilangan. Alhamdulillah kita diberi kesehatan dan kemudahan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Kita lanjut ke materi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama dalam Pancasila. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Taat pada perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Seperti kita ya, selalu menjalankan perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh? Sholat 5 waktu. Itu juga wajib yang harus kita jalankan ya. Selain itu juga kita harus saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama dalam Pancasila. Sila pertama dalam Pancasila adalah ketuhanan Yang Maha Esa yang disimbolkan atau dilambangkan dengan lambang bintang. Dalam Pancasila ya. Situ dalam Pancasila itu ada 5. Di situ ada lambang bintang, beringin,
padi dan kapas, rantai, sama banteng. Nanti di subtema 2 dilanjutkan dengan lambang rantai. Untuk yang di subtema 1 kita belajar tentang sila pertama dalam Pancasila, pengamalannya yang tadi sudah Ibu Guru jelaskan ya. Bersyukur itu bagaimana sih? Dengan kita menjaga apa yang sudah Allah kasih, itu bentuk kita bersyukur. Dengan kita melaksanakan apa yang sudah Allah perintahkan, ya. Selanjutnya Ibu Guru akan memberikan latihan di Google Formulir. Kalian akan mengerjakan latihan di Google Formulir. Nanti linknya Ibu Guru berikan di WA Group dan di Classroom. Sampai sini dulu pembelajaran tematik hari ini. Kita akan lanjut materi berikutnya. Tema 1, subtema 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.